Film dibuka dengan memperlihatkan seorang kakek yang sedang berdiri di depan kaca. Saat itu dia pun berkata, "Aku bukanlah orang spesial, aku hanyalah pria tua yang hidup biasa-biasa saja. Tapi perkara cinta, hidupku luar biasa karena aku bisa mencintai seseorang dengan setulus hati, meskipun saat ini dia melupakanku." Selanjutnya memperlihatkan seorang nenek yang ternyata nenek ini mengidap penyakit Alzheimer sehingga dia melupakan semua ingatannya. Dan saat itu suster itu mengenalkan nenek itu ke kakek yang tadi. Dan entah apa alasannya saat itu untuk menghibur sang nenek, sang kakek pun membacakan sebuah cerita. Cerita itu berawal di tahun 1940 di sebuah kota bernama Sibru terdapat seorang laki-laki bernama Noah. Noah ini adalah seseorang pria sederhana yang bekerja sebagai buruh pengrajin kayu. Di malam itu Noah yang pergi ke pasar malam bersama sahabatnya. Di sana dia secara tidak sengaja melihat wanita cantik bernama Ellie. Entah apa yang terjadi, tak sampai 5 detik memandang Ellie, Noah langsung jatuh cinta kepadanya. Ellie sendiri adalah wanita kaya raya bergelimang harta yang sedang berlibur musim panas di Seabrook bersama dengan keluarganya. Tidak pikir panjang, seketika itu juga Noah langsung menemui Ellie dan mengajaknya berkencan. Tentu karena nggak kenal dan merasa risih dan tahu Noah ini adalah seseorang tukang kayu, saat itu Ellie pun menolak Noah. Wanna dance with me? No, Why not? because I don't want to. Dan saat itu Ellie pun memutuskan untuk pergi bersama pria lain. Tapi tiba-tiba ketika Ellie sedang menaiki biang lala bersama pria lain itu, Noah yang memang ternyata orangnya ugal-ugalan dan nekat, saat itu Noah pun langsung memutuskan untuk melompat ke kursi biang lala tempat Ellie duduk. Petugas yang melihat aksi nekat dari Noah saat itu, petugas pun langsung menghentikan biang lalanya. Noah yang ternyata orangnya sangat sableng, dia pun malah aneh-aneh. Saat itu dia pun malah bergelantungan dan mengancam Ellie. Jika Ellie tidak menerima ajakan kencannya, maka Noah mengancam dia akan melompat dari biang lala itu, dan tentunya Noah akan mati kalau melompat dari situ. Saat itu sebenarnya melihat tingkah Noah yang sangat absurd, Ellie ini sangat muak dengan Noah. Tapi karena takut terjadi apa-apa, saat itu akhirnya Ellie pun terpaksa untuk mengiyakan ajakan kencan dari Noah. Keesokan harinya pun sepulang kerja, Noah menemui Ellie yang sedang berjalan sendirian. Tentu saat itu Noah menagih janjinya kepada Ellie. Katanya Ellie berjanji akan mau berkencan dengan Noah. Tapi memang yang dari kemarin Ellie terpaksa mengiyai permintaan dari Noah. Saat itu Ellie pun mengatakan kalau dia tidak mau berkencan dengan Noah karena Noah ini sangat aneh dan juga dia jijik dengan perilaku Noah. Meskipun telah ditolak, Noah yang memang sudah naksir berat kepada Ellie, dia pun tidak menyerah. Selanjutnya kita diberitahu ternyata sahabat dari Noah yaitu Finn mempunyai pacar bernama Sarah, di mana tidak diduga ternyata Sarah ini adalah teman dekat dari Ellie. Dan akhirnya saat itu sahabat Noah Finn merencanakan untuk membantu Noah agar Noah bisa lebih dekat dengan Ellie. Finn pun mengadakan agenda untuk double date, di mana mereka pergi ke bioskop untuk menonton bersama. Ellie yang tidak tahu kalau dia akan diajak keluar bersama dengan Noah, saat itu Ellie pun keluar dan dia merasa menyesal mengiyai ajakan keluar itu, dan akhirnya mereka berempat pun pergi bersama untuk menonton bioskop. Dan akhirnya di malam itu Noah berhasil untuk berkencan bersama dengan Ellie. Tidak menyia-nyiakan kesempatan di malam itu, ketika berkencan dengan Ellie, Noah pun mengeluarkan jurus-jurus dan modus-modusnya ala tukang kayu. Meskipun hanya seorang tukang kayu, ternyata Noah ini adalah tukang kayu yang sangat karismatik. Dan karena hal itulah pandangan Ellie pun berubah terhadap Noah. Ellie pun mulai tertarik dengan Noah si tukang kayu ini. Dan di malam itu pun Noah dan Ellie pun mengobrol panjang lebar. Di situ Ellie bercerita kalau selama ini hidupnya tertekan karena meskipun dia orang yang sangat kaya raya, tetapi hidupnya tidak bisa bebas karena kesehariannya telah diatur oleh keluarganya sampai kuliahnya pun diputuskan oleh orang tuanya. Mendengar hal itu akhirnya Noah pun mengajak Ellie untuk tidur di tengah jalan. Ellie pun semakin menyukai kepribadian Noah yang suka melakukan hal-hal yang nekat. Dan di malam itu pun Ellie merasakan apa artinya kebebasan. Dan Noah adalah satu-satunya pria yang mengajarkan arti kebebasan itu kepada Ellie. What happens if That. Okay. Setelah malam itu, Ellie pun akhirnya jatuh cinta juga kepada Noah dan akhirnya mereka berdua memutuskan untuk berpacaran. Setiap hari mereka pun semakin dekat, bagaikan pasangan yang dimabuk cinta. Mereka menghabiskan waktu berdua, jalan bareng, main di danau bareng, dan bahkan Ellie pun sudah akrab dengan ayah Noah.
Suatu hari Ellie main ke rumah sederhana Noah. Di situ ada ayah Noah juga, di mana ternyata ibu Noah ini telah meninggal. Jadi ayah Noah mengurus Noah sendirian. Meskipun Noah dan ayahnya hidup sangat sederhana, tetapi di situ mereka berdua sangat bahagia. Saat itu ayah Noah pun bercerita kalau sedari dulu Noah ini tidak pernah berdekatan dengan wanita. Ellie adalah satu-satunya wanita yang pernah didekati dan disukai oleh Noah. Setelah itu Noah pun mengajak Ellie untuk berdansa bersama orang-orang desa di sana. Entah apa alasannya, tapi saat itu ketika berdansa bersama orang-orang desa, Ellie terlihat sangat bahagia sekali karena Ellie seumur hidupnya hanya hidup di rumahnya saja bersama dengan keluarganya. Selanjutnya diceritakan ayah Ellie yang mengetahui kalau Ellie sedang dekat dengan seorang pria. Saat itu ayah Ellie pun meminta Ellie untuk mengajak Noah makan bersama dengan keluarganya. Keesokan harinya Ellie pun langsung mengajak Noah untuk makan bersama keluarga Ellie. Berbeda ketika berkumpul dengan orang-orang desa di rumah Noah yang merayakannya dengan dansa. Ketika berkumpul dengan keluarga Ellie, di situ mereka malah pamer-pamer tentang hartanya, di mana masing-masing anggota keluarga berbicara soal gaji, berbicara soal wanita, dan berbicara soal tahta. Mungkin karena hal itulah Ellie tidak nyaman dengan keluarganya saat ini karena mereka hanya mementingkan harta saja. Sampai di sela-sela makan saat itu ayahnya Ellie pun bertanya kepada Noah tentang pekerjaan dan gajinya. Saat itu dengan kesederhanaannya dan penuh kepercayaan diri, Noah pun menjawab kalau dia bekerja sebagai tukang kayu dan dibayar 40 sen per jam, tapi dirinya sangat bahagia. Semua keluarga Ellie yang mengetahui kalau Noah hanyalah seorang tukang kayu dan dibayar hanya 40 sen, saat itu mereka semua pun meremehkan dan merendahkan Noah. Dan setelah makan, ibu Ellie yang mengetahui kalau Noah ini hanyalah seorang tukang kayu. Saat itu ibu Ellie tidak suka dan bilang kepada ayah Ellie kalau Noah adalah sebuah masalah dan mereka harus memisahkan Noah dengan Ellie. Kemudian di suatu malam Noah mengajak Ellie ke sebuah rumah kosong yang menghadap langsung ke danau. Rumah kosong itu sangat-sangat luas dan besar, dan saat itu Noah berkata bahwa suatu hari dia berjanji akan membelikan rumah itu untuk tinggal mereka berdua. Ellie pun menanggapi kalau dia di masa depan akan menikah bersama Noah. Dia ingin rumah itu dicat warna putih dengan jendela biru dan digunakannya untuk melukis sehari-harinya. Mereka berdua pun ngobrol semakin intens dan mesra. Akhirnya sampai mereka di situ akan bercinta. Tetapi belum sempat bercinta, di situ sahabat Noah yaitu Finn datang ke rumah tersebut dan berkata kalau Noah harus pergi karena saat itu orang tua Ellie mengutus banyak polisi untuk mencari Ellie. Hal itu karena saat itu sudah jam 2 dini hari dan Ellie masih belum pulang. Ibu Ellie yang selalu suuzon kepada Noah saat itu pun melaporkan kepada polisi dan mengira kalau Noah ini menculik Ellie. Polisi yang menemukan Ellie dan Noah sedang berada di rumah kosong berduaan saja saat itu langsung membawa mereka berdua ke orang tua Ellie. Saat itu ibu Ellie pun langsung memarahi Ellie. Ellie, lebih baik mulai besok kau tidak usah menemui Noah si tukang kayu itu karena dia membawa pengaruh buruk bagimu. Ellie pun langsung membalas, Noah orang yang baik dan aku mencintainya bu. Tapi saat itu ibu Ellie mengatakan, kau masih muda, kau tidak tahu apa-apa tentang cinta. Jadi jangan menyimpulkan kau mencintai Noah. Dan juga Noah tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupmu karena dia hanyalah seorang tukang kayu. I love him. You are 17 years old. You don't know anything about love. Oh, and you do? But he's what? he is what? trash, Tell me. trash, trash. Not for you. They not suitable for you, baby. Ternyata Noah mendengarkan semua perdebatan yang terjadi antara Ellie dan ibunya. Saat itu Noah yang mengetahui kalau Ellie ini akan berkuliah di luar kota dan tidak akan bertemu dengan dirinya lagi, dan Noah tidak ingin menghambat kemajuan dari Ellie. Saat itu Noah pun berkata, Ellie, mungkin lebih baik hubungan kita sampai di sini saja karena aku tidak pantas untukmu. Karena aku hanyalah pria yang bisa membuatmu jatuh cinta tapi bukan pria yang bisa memberimu harta. Ellie pun langsung membalas, hanya dengan halangan ini kau akan menyerah Noah. Cinta mungkin hadir karena takdir, tapi tak ada salahnya kita saling memperjuangkan nasib Noah. Tapi saat itu Noah yang memang telah meragukan dirinya dan dia merasa tidak pantas bersama dengan Ellie. Akhirnya Noah pun memutuskan untuk meninggalkan Ellie. I don't see how it's gonna work. Have nice things, fancy things. It's never gonna happen for me. It's not in the cards for me. You got so much ahead of you. Don't talk like that. It's true.
Selanjutnya film beralih menceritakan nenek dan kakek di awal tadi, di mana sang nenek yang saat itu mendengarkan cerita dari sang kakek bahwa sepasang kekasih ini akan berpisah. Saat itu nenek itu pun penasaran dan bertanya, bagaimana apakah akhirnya mereka berdua akan bersama? Sang kakek hanya tersenyum tanpa berniat menspoiler ending dari cerita itu, dan kakek itu hanya berkata, ya memang beginilah cinta. Kadang diuji untuk mengetahui keseriusan sepasang manusia. Setelah itu kakek itu pun melanjutkan ceritanya. Cerita pun berlanjut di beberapa hari setelah Ellie ditinggalkan oleh Noah. Saat itu Ellie terus berusaha untuk menemui Noah karena di situ dia akan meminta maaf dan ingin mengajak balikan Noah. Tetapi Ellie sama sekali tidak pernah berkesempatan untuk menemui Noah. Sampai di suatu hari Ellie tiba-tiba kaget karena orang tuanya memutuskan untuk pulang lebih cepat ke New York, sehingga Ellie kemungkinan tidak akan bertemu lagi dengan Noah. Di hari itu pun Ellie pun langsung bergegas pergi ke tempat kerja Noah untuk pamitan, tetapi sayangnya di situ Noah sedang tidak ada. Di tempat kerja Noah itu Ellie hanya bertemu dengan sahabat Noah yaitu Finn. Akhirnya saat itu Ellie pun meminta kepada Finn agar Finn menyampaikan kepada Noah kalau Ellie masih sangat mencintai Noah dan dia ingin sekali untuk bersama lagi dengan Noah. Setelah itu pun Ellie pergi dari tempat itu. Beberapa saat kemudian akhirnya Noah datang di tempat kerjanya. Finn pun langsung memberitahu kepada Noah kalau Ellie akan meninggalkan kota, dan Ellie mengatakan kalau dia masih mencintai Noah. Setelah mendengar itu, seketika itu juga Noah langsung memutuskan untuk pergi ke rumah Ellie. Tetapi ternyata semuanya terlambat karena Ellie sudah meninggalkan kota. Tidak menyerah begitu saja, sejak kepergian Ellie ke kota New York, sejak hari itu Noah pun menuliskan surat permintaan maaf dan dia mengatakan kalau dia masih sangat mencintai Ellie. Noah berharap suatu hari Ellie akan membalas surat itu. Tapi entah apa yang terjadi, Noah tidak pernah mendapat balasannya. Tapi karena Noah sangat mencintai Ellie, Noah tidak menyerah. Dia terus menuliskan surat setiap hari sampai 1 tahun. Dan tepat di hari ke-365, Noah akhirnya menyerah juga karena dia tidak mendapatkan balasan sama sekali, dan mungkin dia mengira kalau memang Ellie tidak mencintainya lagi karena dia hanyalah tukang kayu. Noah yang tadinya dipukul mundur oleh keadaan dan dipaksa menetap oleh perasaan, akhirnya dia menyerah oleh kenyataan. Kemudian diceritakan alasan kenapa Ellie tidak pernah membalas suratnya, karena ternyata selama ini Ellie tidak pernah membaca surat itu. Hal itu dikarenakan surat itu selalu dibuang oleh ibunya Ellie yang ternyata selama ini selalu membaca surat dari Noah. Sangat brengsek memang ibu Noah ini, dan karena dialah Ellie dan Noah pun tidak bisa bersama lagi. Setelah itu cerita pun beralih di mana saat itu Amerika sedang mengalami Perang Dunia II. Saat itu Noah yang memang masih muda akhirnya terpaksa untuk menjadi tentara Amerika untuk berangkat berperang. Noah juga berperang bersama sahabatnya Finn. Dan saat itu mereka berdua ikut berperang untuk melawan Jerman. Ketika sedang berperang, keadaannya sangat-sangat kacau. Dan yang sangat menyedihkan, Noah harus kehilangan sahabatnya karena ketika berperang, Finn harus meninggal dunia saat itu. Beberapa tahun kemudian Amerika memenangkan Perang Dunia II dan untungnya saat itu Noah bisa selamat. Seusai perang Noah pun langsung pulang ke rumah ayahnya dan saat itu ayahnya pun menyambut dengan hangat Noah. Karena saat itu ayah Noah sangat bersyukur Noah masih hidup. Akhirnya saat itu ayah Noah memberikan sebuah kejutan. Ayah Noah memberikan hadiah sebuah rumah kepada Noah. Kenapa hal ini sangat spesial bagi Noah? Karena rumah yang dibelikan ayah Noah ini adalah rumah yang dijanjikan Noah untuk dibelikannya untuk Ellie. Ayahnya pun berkata, aku tahu kau sudah lama tidak bersama Ellie, tetapi aku tahu sejak dulu kau sangat menginginkan rumah ini. Jadi aku berikan hadiah ini untukmu, jadi kau jangan menolaknya ya nak. Noah pun seketika itu juga langsung menangis karena dia sangat-sangat senang. Setelah itu Noah dan ayahnya pun langsung pindah ke rumah itu. Dan seperti janjinya kepada Ellie yang menginginkan rumah itu bagus, besar, bercat putih dengan jendela biru. Saat itu Noah pun langsung membangun rumah itu. Noah sangat bersemangat membangun rumah itu meskipun dia sudah lama tidak menemui Ellie. Dan Noah juga tidak tahu sekarang Ellie masih mencintainya atau tidak. Ternyata benar, pertemuan dan perpisahan terjadi terlalu cepat. Namun kenangan dan perasaan tinggal terlalu lama dalam hati Noah. Beberapa hari kemudian diceritakan Noah yang sedang menaiki bus. Ketika itu secara tidak sengaja Noah melihat wanita yang sangat dicintainya dan sudah lama tidak pernah dia temui. Dia melihat Ellie ketika itu. Tidak pikir panjang Noah pun langsung turun dari bus dan berusaha menemui Ellie. Dia akan mengatakan kalau dia masih mencintai Ellie.
Tetapi ketika akan masuk ke sebuah restoran untuk menemui Ellie, saat itu Noah terkaget karena melihat Ellie dengan seorang pria. Dan ternyata pria itu adalah kekasih dari Ellie, dan saat itu Ellie terlihat sangat bahagia dengan pria itu. Saat itu Noah yang melihat Ellie bahagia dengan pria lain. Noah pun sadar kalau memang dia harus berhenti untuk mengejar Ellie. Karena yang dipikirkan Noah saat itu, dalam cinta menyerah tidak selalu berarti lemah. Kadang itu berarti kau cukup kuat untuk melepaskannya. Noah pun pulang dengan perasaan yang sangat campur aduk, dan dia sebenarnya sangat-sangat sedih, tapi mau bagaimana lagi. Akhirnya untuk menunjukkan cintanya kepada Ellie, akhirnya Noah membangun rumah yang dia telah beli dengan sangat-sangat bagus sesuai dengan keinginan Ellie. Beberapa bulan kemudian tidak diduga Noah berhasil membangun rumahnya, dan ternyata rumahnya memang sangat-sangat bagus. Bahkan saat itu semua orang kaya yang ada di kota Noah itu ingin membeli rumah itu. Tapi sangat aneh, Noah tidak pernah menerima pembelian dari orang-orang kaya itu. Noah selalu mempertahankan rumahnya. Karena baginya rumah itu bukan soal berapa berharganya dan berapa uangnya, tetapi yang berarti adalah kenangannya di dalam rumah itu. Selanjutnya menceritakan kalau ayah Noah meninggal dunia. Tentu saat itu Noah sangat sedih karena ayahnya adalah satu-satunya orang yang dia sayangi ketika itu. Setelah itu Noah pun menikmati kesendiriannya, di mana saat itu dia bekerja sebagai pengrajin kayu. Dan saat itu meskipun Noah tidak kaya raya, tetapi setidaknya dia sudah berkecukupan karena dia tidak harus bekerja dengan orang lain lagi. Karena kesepian, akhirnya Noah pun mendekati seorang wanita bernama Martha. Tetapi meskipun mereka berdua sangat dekat, nyatanya Noah masih belum bisa melupakan Ellie sampai detik ini. Dan Martha hanyalah menjadi wanita pelampiasannya saja ketika itu. Selanjutnya cerita beralih ke Ellie, di mana di sini kita diceritakan bagaimana awalnya Ellie bertemu dengan pacarnya bernama Lon. Lon adalah seseorang pria kaya raya di mana ayahnya pengusaha, dan juga saat itu dia sangat kaya raya. Dan Lon sudah jatuh cinta kepada Ellie sejak pandangan pertama. Setelah beberapa bulan menjalani hubungan dengan Ellie, akhirnya Lon memutuskan untuk melamar Ellie. Tentu orang tua dari Ellie merestui hubungan dari Lon karena Lon adalah seseorang yang kaya raya. Akhirnya sampailah di beberapa hari Ellie dan Lon akan menikah. Saat itu terlihat Ellie sedang mencoba gaun pernikahannya. Teman-teman Ellie berkata kalau pernikahan dari Lon akan disorot media koran karena pernikahan mereka berdua adalah pernikahan terbesar dan termegah di kota itu. Teman Ellie pun langsung menunjukkan koran yang menuliskan berita tentang pernikahannya. Tetapi ketika Ellie sedang melihat koran itu, Ellie terkaget karena di koran itu dia melihat sebuah foto seorang pria yang berewokan berdiri di depan rumah yang sangat-sangat megah dan bagus. Ya, pria yang ada di foto itu adalah Noah yang sedang berfoto di rumah impiannya Ellie. Setelah melihat foto itu, Ellie pun tertegun dan dia terus kepikiran. Hal itu karena selama ini Ellie selalu mengira Noah tidak mencintainya lagi karena dia tidak mendapatkan kabar apa-apa. Keesokan harinya pun Ellie langsung memutuskan untuk pergi ke Seabrook untuk menemui Noah. Sesampainya di rumah Noah, Ellie sangat takjub dengan rumah yang dulu dia impikan. Noah pun langsung keluar dan melihat Ellie yang sedang berdiri di samping mobilnya. Karena canggung, Ellie sangat salah tingkah ketika itu. Lalu Noah mengajaknya masuk untuk sekedar mengobrol santai. Ellie bercerita bahwa dia akan menikah dengan Lon. Dan Noah pun mendengarnya, dia juga turut bahagia dengan apa yang diceritakan oleh Ellie. Selanjutnya mereka menikmati makan malam berduaan dan bercerita tentang masa lalunya. Saat itu mereka berdua sangat bahagia sampai Ellie izin pulang kepada Noah. Cerita beralih lagi menceritakan nenek dan kakek, di mana saat itu ternyata kakek itu didatangi oleh anak dan cucunya. Kakek itu pun terlihat sangat bahagia sekali bersama dengan anak dan cucunya. Lalu kakek itu mengenalkan anak cucunya ke nenek itu. Entah apa yang terjadi, tapi kelihatannya anak cucu dari kakek itu sangat mengenal nenek ini. Film pun beralih lagi menceritakan Noah dan Ellie. Saat itu Ellie pun menepati janjinya untuk pergi menemui Noah. Noah langsung mengajak Ellie berkeliling berdua mengitari danau seperti dulu yang dijanjikannya ketika dia masih pacaran. Kemudian hujan turun dan mereka terpaksa harus kembali. Ellie tampak sangat bahagia dan dia sangat senang bisa berduaan lagi dengan Noah. Sesampainya di pinggir danau, saat itu Ellie mengungkapkan semua amarahnya kepada Noah. Ellie bilang ke Noah kenapa Noah tidak pernah menghubungi Ellie, apakah Noah tidak mencintainya lagi, dan kenapa dia sama sekali tidak pernah mencoba untuk menemui Ellie sejak dulu.
Saat itu Noah pun menjawab kalau dia sudah mengirim surat selama 365 hari, tetapi Eli sama sekali tidak pernah menjawabnya. Seketika itu juga Eli tahu kalau ternyata memang ibunya menyembunyikan semua surat yang diberikan oleh Noah, sehingga Eli tidak mengerti arti dari surat itu. Dan akhirnya saat itu Eli mengetahui kalau memang Noah masih mencintai Eli, dan akhirnya mereka berdua saat itu bercinta di malam itu. Keesokan harinya tidak diduga ternyata Martha sudah berdiri di depan rumah Noah. Seketika itu juga Martha yang mengetahui kalau memang Noah hanya mencintai seorang Eli, dia pun akhirnya mengikhlaskan Noah dan bilang kalau Noah berhak bahagia bersama Eli, dan saat itu Martha memutuskan untuk meninggalkan Noah. Kemudian diceritakan keesokan harinya ibu Eli tiba-tiba pergi ke rumah Noah untuk menjemput Eli. Saat itu ibu Eli pun memarahi Eli karena menuduh Eli selingkuh dengan Noah karena Eli akan menikah dengan Lon. Tapi ketika itu Eli malah balik memarahi ibunya karena dia mengetahui fakta kalau surat yang telah dikirimkan Noah selama ini disembunyikan oleh ibunya. Tanpa alasan yang jelas saat itu ibu Eli pun langsung menggandeng Eli untuk memasuki mobil dan dia mengajak Eli ke suatu tempat. Saat itu ibu Eli mengajak Eli ke sebuah proyek pembangunan di mana di situ ibu Eli memperlihatkan seorang tukang. Ibu Eli pun langsung cerita ke Eli kalau ternyata dulu ibu Eli sangat mencintai tukang itu. Dan sampai detik ini pun ketika sudah menikah dengan ayah Eli, nyatanya ibu Eli masih mencintai tukang itu. Saat itu juga ibu Eli yang sadar kalau memang Eli mencintai Noah. Akhirnya ibu Eli pun membiarkan Eli untuk memilih apakah dia akan menikah dengan Noah atau dia akan menikah dengan Lon. Karena nyatanya ibu Eli sadar kalau memang harta tidak bisa membahagiakan. Setelah itu Eli pun langsung kembali ke rumahnya Noah. Ketika itu Noah pun bilang ke Eli kalau dia akan menikahi Eli. Tentu Eli sangat bingung karena dia sudah berjanji kepada Lon dan dia tidak ingin membuat Lon tersakiti hatinya. Akhirnya saat itu Eli izin kepada Noah untuk bilang ke Lon dulu tentang rencananya menggagalkan pernikahannya. Setelah itu benar saja Eli langsung pergi ke Lon dan di situ dia bilang kalau beberapa hari ini dia telah selingkuh bersama dengan Noah. Setelah mengetahui kalau Eli telah selingkuh, saat itu sebenarnya hati Lon sangat-sangat sakit. Lon pun langsung berkata, "Eli, saat ini aku hanya mempunyai dua pilihan. Yang pertama, aku harus membunuh Noah, atau pilihan yang kedua, aku harus memaksamu untuk bersamaku. Tapi aku sadar kedua pilihan itu hanyalah untuk membuatku bahagia. Dan jika harus memilih antara kebahagiaanku dan kebahagiaanmu, maka aku lebih memilih untuk membahagiakanmu karena nyatanya sampai detik ini aku masih mencintaimu, Eli. Dan ya apapun keputusan yang kau pilih, aku akan menerimanya." One, I can shoot him. Three, I leave you. Oh, that's no good. None of those options get me in. I have to convince my fiance that she should be with me. I meant what I said when I gave you that ring. In spite of everything. I love you. Meskipun sangat berat, tapi akhirnya Eli memutuskan untuk pergi meninggalkan Lon. Eli pun langsung menuju ke rumah Noah dan di situ mereka berpelukan. Akhirnya mereka berdua bisa bersama lagi. Cerita beralih lagi menceritakan kakek dan nenek di mana saat itu tiba-tiba sang nenek menangis. Ternyata setelah mendapat cerita dari kakek, sang nenek itu pun tiba-tiba teringat kalau cerita itu adalah cerita mereka berdua, di mana ternyata sang kakek ini adalah Noah dan sang nenek adalah Eli, dan anak cucunya tadi ternyata adalah anak cucu dari Eli juga. Di situ mereka berdua pun langsung berpelukan sampai akhirnya tiba-tiba penyakit dari nenek kambuh lagi dan dia lupa lagi. Selanjutnya diceritakan ternyata sang kakek memiliki penyakit gagal jantung dan saat itu akhirnya cerita diakhiri dengan sang kakek dan sang nenek yang meninggal secara bersama-sama. Itulah ending dari film ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa saksikan konten selanjutnya.